Kisah tentang penguasa Ratu Pantai Selatan sangat melekat di kalangan masyarakat Jawa. Dipercaya dia memiliki nama dan wujud yang berbeda-beda di setiap masanya. Berikut beberapa wujud dan nama penguasa Pantai Selatan. Sri Gusti Kanjeng Nyimas Ratu Angin-Angin. Dikisahkan ia merupakan sosok penguasa makhluk halus di Pulau Jawa yang memiliki kerajaan di Laut Selatan. Dikisahkan awalnya ia merupakan putri dari Prabu Jayabaya yang bernama Nyimas Ratu Pagedongan yang ikut moksa bersama Prabu Jayabaya. Setelah moksa, ia menjadi ratu bangsa halus di Pulau Jawa dan memiliki singgasana di Laut Selatan. Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari. Di kepercayaan kejawen ia disebut juga dengan Kanjeng Ratu Kidul, yang merupakan perwujudan dari Dewi Kaping Telu yang mengisi dunia sebagai Dewi Sri. Menurut kepercayaan kejawen, ia merupakan pasangan spiritualis raja dari era Mataram hingga Surakarta atau Yogyakarta. Namun di Keraton Surakarta ia lebih dikenal dengan Ratu Ayu Kenconosari. Ratu Banyu Bening Gelang Kencana. Menurut kisah, ia merupakan bidadari yang jatuh cinta kepada manusia, kemudian menikah, sehingga saat ia kembali ke kayangan, ia pun ditolak karena sudah berbau manusia. Karena hal itu, ia pun merasa kecewa sehingga memutuskan kembali ke bumi. Kemudian ia menceburkan diri ke Laut Selatan bertujuan mengakhiri hidupnya. Namun karena ia sosok bidadari, maka ia tidak mati. Justru ia bertemu dengan makhluk yang mendiami Laut Selatan. Kemudian terjadi pertarungan antara sosok makhluk dari kayangan dan Laut Selatan, dan dimenangkan oleh sosok bidadari, sehingga ia menjadi penguasa di Laut Selatan. Ratu Ayu Ajar Jemara Tunggal. Ia dikisahkan adalah seorang wanita cantik yang merubah dirinya menjadi seorang penerawang pria yang bernama Ajar Jemara Tunggal dari Gunung Kambang. Lalu ia menyuruh seorang pemuda bernama Jaka Suruh untuk menuju Pulau Jawa bagian timur agar menemukan pohon maja yang hanya berbuah satu butir. Jiwa dari Ajar Jemara Tunggal dipercaya bersemayam di Laut Selatan dan menjadi penguasa makhluk halus di Laut Selatan. Ia berjanji akan selalu membantu raja di Jawa beserta keturunannya. Ratu Ayu Pagedongan. Menurut kisah, ia merupakan putri dari Raden Panji, pangeran dari Jenggala, dengan Ratih Diah Angin-Angin yang merupakan bangsa lelembut. Saat babat alas Sigaluh, pohon beringin putih yang merupakan pusat kerajaan gaib ikut tumbang, sehingga penguasa lembut yang bernama Banjaran Seto masuk ke raga Raden Panji dan membuatnya semakin sakti, menjadikannya penguasa dua alam. Setelah putrinya lahir, diberi nama Ratu Pagedongan yang berkeinginan agar setelah dewasa kecantikannya tetap abadi. Namun hal itu bisa terwujud hanya jika ia menjadi lelembut. Setelah menjadi lelembut, ia
diberikan kekuasaan oleh Raden Panji di Laut Selatan. Bodhisattva Kuan Im Laut Selatan. Kuan Im adalah bodhisattva welas asih yang bersumpah tidak akan beristirahat sebelum berhasil membebaskan seluruh makhluk hidup dari penderitaan. Ia dipercaya bersemayam di Laut Selatan, sehingga ia dikenal juga dengan Dewi Laut Selatan. Pada saat terjadi diaspora warga Cina ke Asia Tenggara terpisah, Kuan Im dianggap sebagai pelindung para imigran tersebut. Karena itu, pemujaan terhadap Kuan Im cukup populer di Indonesia. Maheswari Sasandoro ing Gayatri, biasa dikenal dengan Nyi Blorong, sosok wanita cantik dengan tubuh separuh ular. Ia dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan sebelah paling kiri, yang dianggap sebagai sisi tempat makhluk halus dengan watak jahat dan menyesatkan, sehingga Nyi Blorong dikenal sebagai sosok yang kerap menyesatkan. Tentunya pemujanya adalah para manusia sesat dan serakah karena sifatnya yang berlawanan dengan sosok penguasa Laut Selatan lainnya. Ia sering berseteru terutama dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul Putri Kadita merupakan putri dari kerajaan Sunda yang diasingkan karena menderita penyakit kulit aneh akibat diguna-guna. Setelah diasingkan, ia menyendiri dan bersemedi, sehingga ia mendapat bisikan jika penyakitnya bisa hilang jika ia menceburkan diri ke Laut Selatan. Setelah menceburkan diri, penyakitnya hilang dan ia kembali cantik seperti semula. Kemudian ia memutuskan mendirikan kerajaan gaib di Laut Selatan dan menjadi penguasa di Laut Selatan dan dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Ratu Nyimas Lodaya Sakti. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Nyimas Lodaya merupakan sosok jin muslim utusan Sunan Gunung Jati yang ditugaskan menaklukkan Raja Jin dari Laut Selatan. Setelah berhasil mengalahkan Raja Jin tersebut, ia diminta memimpin di kerajaan Laut Selatan, sehingga ia menjadi penguasa baru dari Laut Selatan dan mengajak para penghuninya ke jalan kebenaran. Demikianlah kisah kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.